Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih buat rekan-rekan udah hadir di mentoring yang ke-13 pada hari ini. Pada hari ini, materi yang akan saya bawakan yaitu There are no great time like us. Jadi materi ini langsung dibawakan oleh Pak Yudi. Untuk agenda pada materi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada zaman now and teamwork. Kemudian yang kedua ada fenomena teamwork, yang ketiga ada kualitas kualitas tim dan kinerja tim. Yang keempat adalah tim mengelola tim. Yang kelima adalah memahami siklus tim. Jadi materi yang pertama adalah zaman now dan teamwork. Masuknya zaman now dan teamwork ini, perkembangan teamwork pada zaman sekarang ini bisa terjadi karena ada pengaruh teknologi. Nah, pengaruh-pengaruh teknologi ini misalkan, orang-orang itu menggunakan internet selama 8 jam 52 menit, kemudian menggunakan televisi, eee, menggunakan streaming televisi itu selama 2 jam 50 menit dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian lihat pada slide. Nah, dengan adanya perkembangan media ini juga mempengaruhi, teamwork. Jadi semakin berkembangnya teknologi bisa membawa dampak positif kepada teamwork atau bisa berdampak negatif. Contohnya, kalau misalkan media ini membawa dampak positif adalah memudahkan kalian dalam berkomunikasi secara jarak jauh. Maksudnya aksesibilitas untuk berdiskusi mengenai teamwork itu lebih luas daripada zaman dulu, seperti itu. Nah, selain itu, selain yang saya jelaskan tadi, di sini juga disebutkan bahwa ada 98,5% mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melihat video secara online. Kemudian melihat video saja itu sebesar 74,3%, kemudian ada mendengarkan musik sebesar 84%, mendengarkan radio secara online sebesar 52,1% dan mendengarkan podcast sebesar 58,0%. Nah, data-data ini diambil pada bulan Januari tahun 2021. Kemudian selain itu juga ada data-data mengenai sosial media platform yang sering digunakan oleh masyarakat. Yang pertama ini ada YouTube, kemudian WhatsApp, terus dilanjutkan sama Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, ini untuk media-media sosial ini mungkin kalian bisa merasakan sendiri ya, betapa banyak orang yang menggunakan atau mengakses YouTube termasuk kalian sendiri, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian apa sih sebenarnya pengaruh mobile teknologi kepada teamwork? Jadi, teknologi seluler ini dapat mengarahkan pada peningkatan alur kerja. Artinya, ketika kita sebelumnya itu tidak ada teknologi, mungkin alur kerjanya itu lebih rumit. Jadi, bisa saja menggunakan surat dan sebagainya. Karena sekarang ada perkembangan teknologi, kalian bisa melakukan sistematika dalam penyampaian informasi secara teamwork dengan cara menggunakan media elektronik, menggunakan sosial media, seperti itu. Kemudian, memperkuat kualitas dan efisiensi komunikasi. Kualitas dan efisiensi komunikasi ini diukur dari jarak atau aksesibilitas tersebut. Kemudian, masih berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan hubungan antar tim. Jadi misalkan ada rekan kalian atau tim kerja kalian itu jaraknya jauh dari kalian. Dengan adanya pengaruh teknologi, rasanya itu dekat, meskipun jaraknya itu jauh, seperti itu. Kemudian fenomena tim. Jadi di sini ada beberapa gambar mengenai fenomena tim. Bisa kalian lihat ada gambar yang di mana ada menyusun menyusun rangkaian itu secara bersamaan, ada juga yang satunya menyusun, satunya tidak. Nah, ini adalah berbagai permasalahan atau berbagai peristiwa yang terjadi dalam sebuah tim. Nah, di sini juga ada berita seperti 2 pimpinan Pertamina dicopot karena tidak bisa bekerja sama. Nah, karena kerjasama ini sangat penting dan sangat
berkaitan dengan pekerjaan, di mana jika seorang pekerja itu tidak bisa memimpin sebuah timnya atau tidak bisa memimpin sebuah pekerjaannya, maka anggota-anggota di bawahnya itu tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya karena dari pemimpinnya saja tidak bisa bekerja secara tim. Karena kan tidak mungkin apabila di perusahaan besar, contohnya Pertamina ini, jika satu orang hanya mengerjakan pekerjaannya secara keseluruhan tanpa dibantu oleh orang lain. Selain itu juga ada fenomena yang lain, yaitu 3 peluang emas 5 menit pertama yang gagal jadi gol. Nah, komentator menyoroti masalah teamwork timnas Indonesia. Nah, ini salah satunya realnya apabila terjadi miskomunikasi dalam teamwork. Contohnya di permainan sepak bola. Kemudian apa sih kualitas dan kinerja tim? Jadi kualitas tim kinerja menurut Teamwork Quality berdasarkan Hogel dan kemudian tahun 2001 ada 6 kualitas tim kinerja. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah sejauh mana terdapat komunikasi yang cukup sering, informal, langsung, dan terbuka. Nah, komunikasi ini bisa dikatakan komunikasi yang dilakukan secara berulang atau sering dilakukan secara informal, jadi tidak terlalu formal, secara langsung dan terbuka. Kemudian yang kedua ada koordinasi. Jadi koordinasi ini adalah sejauh mana upaya individu terstruktur dengan baik dan disinkronkan dalam tim. Disinkronkan ini artinya dihubungkan dalam tim, adanya koordinasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang kedua ada keseimbangan kontribusi. Jadi keseimbangan kontribusi adalah sejauh mana anggota tim itu mampu membawa keahlian mereka secara maksimal. Jadi pada sebuah tim itu kan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dari kemampuan yang berbeda-beda itu, maka harus dilakukan keseimbangan kontribusi. Apabila satu orang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, bisa membantu anggota yang lainnya yang memiliki kemampuan yang rendah, sehingga keseimbangan dalam kontribusi bekerja itu bisa rata atau bisa sama, seperti itu. Sama dalam artinya sama sesuai porsinya, sama sesuai kemampuannya. Yang keempat adalah saling mendukung. Saling mendukung ini adalah sejauh mana anggota tim saling membantu dan mendukung dalam melaksanakan tugasnya. Jadi diusahakan dalam tim itu tidak saling melemahkan, tidak saling merendahkan satu sama lain, tapi saling mensupport atau saling mendukung. Yang kelima ada usaha. Usaha ini adalah sejauh mana anggota tim mengarahkan semua upaya untuk tugas-tugas tim. Selanjutnya yang terakhir ada kohesi. Kohesi ini sejauh mana anggota tim termotivasi untuk mempertahankan tim. Jadi, setiap individu itu diberi wewenang atau diberi kewajiban untuk menjaga timnya, untuk memotivasi antar anggota tim agar tim itu dapat bertahan. Masih berkaitan dengan materi kualitas dan kinerja tim. Jadi di sini kan ada satu figur yang pertama itu ada teamwork quality and the success of innovative project. Jadi kualitas kerja tim dan keberhasilan proyek inovasi. Nah, di sini ada teamwork quality. Yang pertama ada komunikasi, koordinasi, balance of member contribution, mutual support, effort, dan kohesi. Yang sama pada slide sebelumnya. Nah, dari teamwork quality ini dibagi menjadi dua lagi. Ada team performance dan ada personal sukses. Nah, team performance sendiri ini ada yang namanya efektivitas dan efisiensi. Nah, efektivitas ini berdasarkan kualitasnya, sedangkan efisiensi ini dimulai dari schedule dan budgetnya. Kemudian ada personal sukses. Jadi personal sukses atau sukses dari individu itu sendiri, yang pertama ada work satisfaction atau kepuasan kerja. Kemudian yang kedua ada learning. Learning ini bisa berasal dari pengetahuan atau kemampuan seseorang. Nah, terus gimana sih caranya mengembangkan sebuah tim?
Untuk mengembangkan sebuah kerja tim agar menjadi lebih baik, yang pertama adalah tim harus memahami tujuan dan berkomitmen untuk mencapainya. Dalam sebuah tim, kalian harus tahu tujuan kita itu di tim itu ngapain dan apa sih harapan-harapan yang akan dicapai untuk harapan-harapan yang akan dicapai dalam sebuah tim tersebut. Kemudian yang kedua ada kreativitas, inovasi, dan sudut pandang yang berbeda. Nah, ketiga ini sangat diharapkan dalam sebuah tim. Sudut pandang yang berbeda ini bukan berarti sebagai penghambat dalam sebuah tim, tapi sudut pandang yang berbeda ini bisa menjadi ide-ide tambahan bagaimana untuk menemukan ide yang terbaik dari ide-ide yang berbeda tersebut. Kemudian, dalam sebuah tim harus juga setiap orang memiliki kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi terbuka, jujur, dan saling menghormati. Jadi, ketika kita ada dalam sebuah tim, diusahakan terbuka terhadap komunikasi, terbuka tentang masalah-masalah yang sering ditemukan dalam tim, jujur, dan saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai, agar senantiasa dalam tim itu bisa bekerja selaras, bisa bekerja secara sehat, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada orang merasa nyaman. Orang merasa nyaman mengambil risiko yang wajar. Kemudian yang terakhir adalah anggota tim membuat keputusan berkualitas tinggi bersama. Nah, ini masih berkaitan dengan yang kedua tadi, adanya sudut pandang yang berbeda. Dengan adanya sudut pandang yang berbeda, maka nantinya ketika didiskusikan kembali, maka akan menemukan sebuah kualitas tertinggi dari sudut pandang tersebut. Nah, dari situ bisa secara tim mengambil keputusan yang terbaik. Selain tips-tips tadi, itu ada kata-kata inspirasi tentang kerja tim. Nah, kata-kata inspirasi ini diambil ada 5. Yang pertama itu kerja tim yang hebat adalah salah satunya cara kita menciptakan terobosan yang menentukan karir kita. Jadi, ketika kerja tim kita hebat, maka dari situ bisa menjadi bekal untuk menentukan karir kita ke depannya, untuk menentukan pekerjaan apa sih yang akan kita ambil nantinya. Ya, kedua ada bersatu adalah sebuah awal. Menjaga kebersamaan adalah kemajuan, bekerja sama adalah sukses. Jadi, mulai dari bersatu untuk mengawali sebuah kerjasama, kemudian menjaga kebersamaan tersebut, dan melakukan kerjasama itu secara terus-menerus sehingga untuk mendapatkan kesuksesan. Yang ketiga adalah hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang, itu dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, ketika kalian berada pada sebuah bisnis, apa mungkin kalian akan melakukan bisnis itu sendiri? Kan pasti ada hubungan dengan orang lain atau hubungan dengan pebisnis lain. Nah, dari situ bisa dikatakan apabila orang-orang hebat dalam bisnis ketika dia memiliki hubungan dengan orang lain yang baik pula. Dari hubungan yang baik itu, maka dalam proses bisnisnya itu lebih lancar. Yang keempat adalah bakat memenangkan pertandingan, tetapi kerja tim dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Nah, ini khususnya untuk beberapa pertandingan, misalkan pertandingan olahraga yang ada dalam sebuah tim. Ketika satu orang memiliki bakat yang baik dan satu orang lainnya tidak memiliki bakat yang baik, tetapi mereka tidak bisa melakukan kerja sama tim, maka bakat yang baik tadi belum tentu orang itu akan lebih menang daripada lawannya. Misalkan lawannya itu sama-sama bakatnya itu sama-sama aja, nggak lebih baik dari yang orang pertama. Tapi mereka itu memiliki kerjasama tim yang kuat. Maka bisa saja yang memiliki bakat yang standar itu yang bakalan lebih menang daripada orang yang memiliki bakat tertinggi tapi tidak bisa melakukan kerjasama tim. Kemudian yang kelima adalah kekuatan tim adalah setiap anggota individu. Kekuatan setiap anggota adalah tim. Jadi artinya tim itu dikatakan kuat apabila setiap anggota individu itu mampu kuat juga. Jadi ketika satu individu mampu bekerja lebih keras atau mampu bekerja sama, maka sebuah tim itu akan dikatakan kuat. Setelah kita mengetahui
tips untuk mengembangkan tim, selanjutnya kita harus mengetahui siklus hidup tim itu seperti apa. Jadi, siklus hidup tim ini dimulai dari forming, kemudian ada storming, norming, dan performing. Nah, forming ini ada apa aja? Jadi, di situ sudah dijelaskan pada slide. Forming itu ada yang pertama, getting acquainted, atau intinya adalah perkenalan. Kemudian, mengapa sih kita ada di sini? Terus ada kecurigaan atau ketakutan, kemudian ada masalah atau keluhan. Nah, hal-hal ini yang akan membentuk sebuah tim. Kemudian setelah kita mengetahui forming, selanjutnya ada storming. Nah, storming ini apa aja? Jadi storming yang pertama ada power struggle, win atau loss interaction, hidden agendas, dan resistance. Jadi dalam sebuah tim, ketika kalian sudah membentuk sebuah tim, dalam sebuah tim itu kan pasti ada yang namanya perebutan kekuasaan. Misalkan ada yang ingin jadi ketua, ada yang ingin jadi anggota, dan sebagainya. Nah, dalam interaksi tersebut nanti ada dalam anggota tim itu yang menang dan ada yang kalah. Nah, terus ada beberapa agenda yang tersembunyi. Mungkin agenda-agenda itu belum ditemukan dalam sebuah tim karena tim tersebut baru terbentuk. Kemudian ketika ada sebuah rundingan atau sebuah diskusi, pastikan ada yang namanya perlawanan seperti itu. Kemudian siklus yang ketiga ada norming. Jadi norming ini ada apa aja? Ada cooperation action, kemudian mengidentifikasi tim, kemudian mempertahankan aturan, kemudian mendengarkan aktif. Jadi ketika sudah melewati storming, maka akan adanya penyesuaian. Nah, penyesuaian ini kita bisa melakukan identifikasi tim. Jadi di tim ini apa sih yang menjadi kekurangannya, apa sih yang menjadi kelebihannya, apa sih yang menjadi kekuatannya, seperti itu. Kemudian ketika sudah terbentuk dan sudah melakukan storming, kita pertahankan aturan-aturan yang ada pada tim dan tegakkan aturan tersebut. Kemudian mendengarkan aktif, artinya tidak hanya mendengarkan saja, tetapi aktif untuk memberikan pendapat. Yang terakhir ada performing. Nah, ketika sudah melewati siklus yang ketiga, siklus ini, selanjutnya untuk siklus keempat ini adalah siklus puncak atau siklus penutup. Di sini ada tim sinergi. Jadi sinergi tim ini dikatakan apabila dalam rumus matematika aja itu misalkan 1 ditambah 1 kan hasilnya 2. Nah, tapi kalau dengan ada yang katanya sinergi tim, jadi 1 ditambah 1 itu bisa 3 karena adanya sinergi. Nah, seperti itu. Kemudian ada performa yang tinggi, kemudian ada semangat atau kohesi yang tinggi, dan yang terakhir adalah kreativitas yang tinggi. Nah, setelah saya jelaskan tentang siklus hidup tim, nah di sini itu ada gambaran siklus hidup tim. Nah, ibaratkan di pertama itu ada forming dulu, kemudian di situ storming, kemudian norming, nah puncaknya ada di performing, kayak gitu.
ini kan, udah selesai ya videonya. Jadi di situ kan ada 5 orang ya dalam sebuah timnya. Yang pertama itu orang pertama tadi, dia itu yang paling berkontribusi. Nah, tahu di mana dia itu pergi dan dia itu, eee, akan melakukan apa. Jadi orang yang paling berkontribusi ini, dia tahu tujuannya tim ini mau dibawa kemana dan apa yang harus dia lakukan. Nah, ini adalah disebut sebagai performa. Terus yang kedua, ini orang kedua ini adalah dia itu mau bekerja dan ingin belajar. Nah, yang ketiga adalah orang yang sebenarnya itu bantuannya itu tidak banyak, tapi kadang-kadang dia itu membantu dan kadang-kadang itu tidak. Nah, orang yang keempat ini adalah orang yang kadang itu mendorong dan kadang itu orang tersebut membebani. Yang kelima adalah, orang yang memberatkan dalam tim. Jadi, ketika dalam sebuah tim, siapa sih yang harus banyak, tim itu miliki? Nah, dari 5 tersebut. Nah, jawabannya itu pasti performer ya. Jadi ketika dalam sebuah tim itu harus tahu tim ini mau dibawa kemana, tujuannya itu apa. Nah, usahakan orang-orang yang seperti orang yang ketiga, 4, 5 itu diusahakan jangan sampai ada dalam sebuah tim. Terutama orang yang kelima, dia itu memberatkan tim, tapi dia itu tidak berkontribusi apapun. Nah, orang yang keempat pun juga sama pula, dia itu kadang dorong, kadang itu dari sebuah tim, kayak gitu. Nah, usahakan banyaklah kalian sebagai orang yang utama, orang yang memiliki banyak kontribusi, seperti itu. Oke, sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.